Oke, di sini saya akan menyampaikan tentang public speaking dan teknik presentasi. Public speaking adalah sebuah cara komunikasi untuk menyampaikan pesan atau informasi di depan khalayak atau sekelompok orang yang umumnya bertujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi dan menghibur atau berupa ajakan. Beberapa alasan kenapa harus menguasai public speaking. Banyak orang sukses berawal dari good speaker. Good speaker artinya adalah pembicara yang baik. Jadi banyak orang sukses berawal dari pembicara yang baik. Kedua, tuntutan zaman dan teknologi. Seiring kemajuannya zaman dan teknologi, kita juga harus dituntut untuk menguasai public speaking. Yang ketiga, tuntutan profesi. Ini tergantung untuk profesinya apa. Jadi kalau misal guru, nah itu kan harus bisa menguasai public speaking yang baik. Sini ada pertanyaan besar. Bagaimana saya bisa menjadi pembicara yang baik? Nah, bagaimana sih sebenarnya untuk bisa menjadi pembicara yang baik? Nah, di sini saya akan mencoba mengulas untuk caranya untuk menjadi pembicara yang baik. Di sini ada mitos juga, kemampuan berbicara di depan umum muncul karena bakat. Ingat ya, itu hanya mitos. Nah, faktanya adalah kemampuan berbicara di depan umum itu berkembang berkembang karena latihan dan praktek. Jika begitu, apakah sebenarnya yang menghalangi kita untuk berlatih dan praktek? Penyebab aslinya adalah rasa gugup akibat berbagai rasa takut. Dan solusinya hanya sering latihan dan berdoa. Untuk latihan sendiri, kita tidak harus latihan di depan orang banyak. Kita maju untuk public speaking gitu enggak. Mungkin dengan kita menyendiri atau sedang ada waktu luang, nah kita bisa mencari teknik-teknik dari internet atau YouTube tentang public speaking itu sendiri. Selain dengan sering latihan, kita juga harus berdoa. Untuk berdoa ini tergantung agama dan keyakinan masing-masing. Ingat, Yam, di sini saya masih belum mengerti apa itu Yam. Untuk yang pertama ada know yourself. Know yourself itu artinya adalah ketahui diri Anda. Jadi kita harus bisa mengetahui kondisi kita sebelum melakukan presentasi itu. Yang kedua, know your audience, mengenal audiens Anda. Jadi kita juga harus mengenal audiens. Jadi kita menyampaikan pesan itu kita juga harus tepat sasaran atau sesuai bahasanya untuk misal kita untuk anak-anak atau orang dewasa itu kan berbeda.
Terus ada know your material. Ketahui materi Anda. Jadi sebelum melakukan presentasi, kita harus menguasai materi yang mau kita sampaikan itu sendiri. Selanjutnya ada tips presentasi yang baik. Yang pertama, persiapkan dan kuasai materi dengan baik. Tadi sudah saya jelaskan di atas. Sebelum kita melakukan presentasi, kita harus menguasai materi kita dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, bayangkan apa yang akan terjadi besok saat presentasi. Hanya sekedar saran aja, bayangkanlah hal-hal yang positif sehingga kita bisa optimis untuk bisa melakukan public speaking dengan baik. Presentasi dengan baik maksud saya. Pada saat presentasi, kita harus menjaga kontak mata, body language, artinya adalah bahasa tubuh, terus bahasa, intonasi penyampaian. Pada saat presentasi, kita juga harus menjaga kontak mata dan bahasa tubuh dengan audiens itu tadi. Terus pemilihan bahasa dan intonasi kita juga harus tepat karena suasananya kan berbeda-beda. Terus ada joke. Joke sendiri berarti adalah lelucon. Jadi untuk bisa mencairkan suasana, kita itu juga harus bisa membuat lelucon. Berinteraksi dengan audiens. Misal kita berinteraksi audiens itu ada berbagai cara ya. Misal kita dengan bercanda atau menanya. Saya kurang tahu itu namanya apa, tapi yang menanya untuk di dalam hati. Nah, itu kan bisa mengena malahan. Buat PowerPoint dengan benar dan menarik. Untuk bisa menarik perhatiannya audiens, kita juga harus bisa membuat PowerPoint yang menarik juga. Terus adakan tanya jawab. Jadi kita harus bisa menjawab pertanyaan. Kalau misal audiens itu harus bisa, kalau misal audiens itu menanyakan tentang materi yang kita sampaikan pada kita. Terus terakhir adalah kesimpulan. Jadi kita juga harus menyimpulkan apa yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh pendengar dengan baik. Akhir kata, manfaatkanlah kesempatan berbicara di depan umum dengan sebaik-baiknya. Saya kira presentasi saya cukup. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf.